Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahril Kalabja Isam Taufik. Dan dalam sesi ini saya akan mempresentasikan namanya proposal data mining. Judul yang saya ambil kali ini dalam proposal yaitu rekayasa fitur manual home credit. Ini kita langsung ke, dan kelompoknya sendiri yaitu hanya saya sendiri, itu Sahril Kalabja Isam Taufik. Kita langsung masuk ke pendahuluan. Pendahuluan dalam judul saya ini yaitu adalah fitur rekayasa adalah proses mengekstraksi fitur dari data mentah dan mengubahnya menjadi format yang dapat diserap oleh model pembelajaran mesin fitur. Fitur model adalah input yang digunakan model machine learning selama pelatihan dan inferensi untuk membuat prediksi. Fitur-fitur ini dapat menggambarkan struktur yang melekat pada data. Selain itu, rekayasa sistem adalah proses yang membantu organisasi merancang dan mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Tujuan utama dari rekayasa sistem adalah untuk merancang dan mengelola sistem sehingga efektif dan efisien. Rekayasa fitur manual adalah proses ekstensi fitur dari data mentah secara manual oleh manusia. Proses ini dilakukan terutama pada aplikasi di mana manusia memiliki peran penting dalam menentukan fitur-fitur yang relevan. Rekayasa fitur sendiri adalah proses mengekstraksi fitur dari data mentah dan mengubahnya menjadi format yang dapat diserap oleh model pembelajaran mesin. Fitur model input yang digunakan model machine learning selama pelatihan dan inferensi untuk membuat prediksi. Fitur-fitur ini dapat menggambarkan struktur yang melekat pada data dalam rekayasa perangkat lunak. Fitur-fitur yang dikehendaki pengguna disedia dalam perangkat lunak dengan memperhatikan struktur data yang memungkinkan. Nah, kemudian PT Home Credit Indonesia adalah perusahaan pembiayaan berbasis teknologi yang memberikan layanan pembiayaan bagi pelanggan yang berbelanja secara online maupun offline. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2013 dan memiliki jangkauan mitra toko yang luas di lebih dari 200 kota di Indonesia. Home Credit Indonesia dikenal sebagai lembaga penyedia jasa kredit tanpa kartu kredit dengan beragam kemudahan. Perusahaan ini mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, good cooperation government atau biasa disebut GCG. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK nomor 30 POJK 05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan berlisensi sebagai perusahaan pembiayaan. Home Credit Indonesia memiliki aplikasi cicilan barang dan peminjaman yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Nah, tujuan saya dari mengambil judul ini adalah untuk menentukan fitur-fitur yang relevan pada aplikasi tertentu. Proses ini dilakukan terutama pada aplikasi di mana manusia memiliki peran penting dalam menentukan fitur-fitur tersebut. Rekayasa fitur sendiri itu proses mengekstraksi fitur dari data mentah dan mengubahnya menjadi format yang diserap oleh model pembelajaran mesin. Fitur-fitur ini dapat menggambarkan struktur yang melekat pada data. Nah, beberapa solusi untuk masalah pada rekayasa fitur manualnya antara lain itu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data mentah untuk menentukan fitur-fitur yang relevan. Kemudian menggunakan algoritma atau teknik machine learning untuk membantu menentukan fitur-fitur yang relevan. Kemudian melibatkan penggunaan atau pelanggan dalam proses penentuan fitur-fitur yang relevan. Menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, persyaratan, dan proses penentuan fitur-fitur yang relevan. Seperti contohnya mengumpulkan persyaratan, mendokumentasikan persyaratan, menganalisis persyaratan, dan melakukan verifikasi. Menggunakan software atau tools yang dapat membantu dalam proses rekayasa fitur, seperti software untuk mengekstraksi fitur atau tools untuk memvisualisasi data.
Kemudian kita masuk ke dataset. Nah, dataset yang saya ambil yaitu dari namanya website Kaggle. Dataset yang dipakai menggunakan tipe data nominal numerik. Dataset ini memiliki atribut seperti filter rate, feature, dan importance. Dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu dataset trainingnya itu sekitar 70% dan 30%. Untuk menganalisis dataset ini, saya menggunakan namanya ID3, naive Bayes, dan SVM. Penutup, nah, tujuan yang ingin dicapai dalam rekayasa fitur manual antara lain itulah menentukan fitur-fitur yang relevan pada aplikasi tertentu, kemudian meningkatkan kualitas dan performa aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian meningkatkan efisien dan aktivitas dalam pengolahan data dengan mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari data mentah. Kemudian meningkatkan akurasi dan keakuratan model pembelajaran mesin dengan mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari data mentah. Memenuhi kebutuhan pengguna dan menyediakan fitur. Kemudian fungsi dan kinerja yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian menentukan tujuan sistem untuk perangkat dan mengomunikasikan tujuan tersebut kepada pengguna, pelanggan, dan konstituen lain yang dipengaruhi oleh perangkat lunak atau sistem. Kemudian memastikan bahwa sistem atau perangkat yang dibuat memenuhi persyaratan penggunaan dan konstituen lain yang dipengaruhi oleh perangkat lunak atau sistem. Kemudian meningkatkan kualitas dan keadaan perangkat lunak dengan menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak. Dan ini dia data pustaka yang saya ambil sebagai referensi dalam proposal tersebut. Mungkin kurang lebihnya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.